Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah Ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah di IPS pertemuan kelima ya. Ya, barusan ada tayangan video bagaimana penduduk hilir mudik ya. Mungkin kalian bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran kalian, dalam benak kalian saat kalian melihat video tadi, tayangan video tadi? Oke, nanti di akhir sesi bisa hubungin Ustazah ya, bagaimana pendapat kalian. Mungkin nanti akan ada door prize untuk beberapa anak yang dengan pendapat yang bagus. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat, selalu semangat walaupun kita masih menghadapi pandemi ini dan harus belajar secara daring ya. Mudah-mudahan kondisi segera membaik dan kita bisa bertatap muka sehingga kalian kenal Ustazah dan Ustazah juga kenal kamu semua. Oke, materi dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian dinamika penduduk. Artinya teman-teman semua atau anak-anak semua bisa menjelaskan pengertian dinamika penduduk, menjelaskan jumlah penduduk, menjelaskan persebaran penduduk, dan menjelaskan komposisi penduduk. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk ya. Nah, ini dia data negara terpadat yang ada di dunia. Indonesia menempati peringkat keempat sebelum Amerika Serikat dan setelahnya ada Brazil. Oke, di Indonesia memiliki 239.871.000 juta jiwa. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Ada yang tahu? Atau mungkin sebelumnya kalian bisa membuka-buka, ada yang sudah membuka-buka tentang materi ini? Oke, Ustazah akan jelaskan. Nah, dinamika penduduk. Dinamika itu artinya perubahan. Perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Nah, kalian pasti sudah paham dong bahwa di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia pada saat kalian duduk di bangku TK dengan pada saat kalian sekarang duduk di bangku SMP tentunya beda, betul? Nah, nama ilmu yang mempelajari tentang mengukur penduduk secara kuantitatif itu jumlah yang menunjukkan angka ya, disebut dengan demografi. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, mengapa jumlah penduduk di suatu wilayah berubah dari waktu ke waktu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, nah ini dia. Jumlah penduduk berbeda dari waktu ke waktu itu faktornya yang pertama adalah fertilitas atau natalitas atau disebut juga dengan kelahiran. Yang kedua adalah migrasi atau persebaran penduduk atau perpindahan penduduk. Oke, yang ketiga adalah perkembangan jumlah penduduk. Dan yang keempat adalah mortalitas atau kematian. Oke, jadi ada 4 ya, kenapa jumlah penduduk Indonesia itu mengalami perubahan atau dinamika. Ya, karena 4 faktor ini. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang fertilitas atau natalitas kelahiran. Kenapa sih kelahiran ini sangat mempengaruhi dinamika atau perubahan penduduk, khususnya di Indonesia? Nah, faktor-faktornya adalah kawin usia muda. Banyak ya sekarang yang memilih nikah muda. Nah, ternyata itu juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk atau dinamikanya. Nah, yang kedua adalah pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sering mendengar orang tuanya yang berkata, wah banyak anak banyak rezeki, makanya padahal itu mempengaruhi pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduknya. Nah, yang ketiga adalah anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Tentu khususnya adalah laki-laki. Anak laki-laki biasanya setelah selesai di bangku sekolah atau perkuliahan
langsung bekerja dan menafkahi orang tuanya yang sudah sepuh, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian anak merupakan penentu status sosial tentu. Nah, misalnya anaknya ini adalah seorang gubernur. Oh, tentu ibunya menjadi status sosialnya meningkat. Dan kemudian anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki ya, seperti yang tadi. Nah, ada juga penghambat kelahiran atau antinatalitas namanya. Ada 4 faktor di sini, pelaksanaan program KB. Nah, itu untuk mengendalikan jumlah penduduk yang tidak bisa diprediksi ya oleh pemerintah. Oke, kira-kira kata-kata Ustazah dapat dipahami sampai sini? Atau terlalu cepat? Oke, Ustazah akan turunkan sedikit kecepatannya. Nah, yang kedua adalah penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Banyak ya sekarang yang setelah lulus SMA masuk ke jenjang S1. Setelah S1 dia belum ingin menikah karena merasa belum sukses. Lalu dia melanjutkan ke jenjang S2. Setelah S2, wah saya kayaknya belum mendapatkan kriteria yang pas, misalnya kriteria yang pas. Oke, dia lanjut ke S3. Nah, udah sampai S3 ini mau kemana lagi gitu ya. Oke, Samsung aja udah S7. Oke, yang ketiga, semakin banyak wanita karir, jelas seperti yang tadi dicontohkan oleh Ustazah. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah bahwa misalnya yang menikah itu tidak boleh kurang dari usia berapa tahun. Oke, selanjutnya dapat dipahami ya sampai sini. Oke, kita lanjut. Kemudian faktor yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Nah, penunjang kematian antara lain ada 4 faktor. Penunjang itu faktor yang mempengaruhi kematian itu gitu. Nah, yang keempat adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Nah, seperti di masa pandemi ini, banyak orang yang masih acuh bahwa masker itu tidak penting. Yang penting adalah berdoa. Oke, berdoa adalah hal yang terpenting, tapi usaha harus dibarengi dengan usaha atau ikhtiar, yaitu dengan menjaga kesehatan. Nah, yang kedua, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Nah, terlebih dengan luas wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, tentu fasilitas kesehatan ini juga lambat ya dalam perkembangan atau pertumbuhannya, dalam menangani pasiennya, karena juga bisa dipengaruhi oleh treknya. Misalnya kalau ke pedesaan tidak bisa masuk mobil ambulan, misalnya seperti itu, jadi ibu yang sedang melahirkan itu agak telat ditangani oleh pihak kesehatan, misalnya gitu. Nah, yang ketiga, keadaan gizi penduduk yang rendah. Nah, sekarang teman-teman semua dapat lihat di YouTube ya, bahwa penduduk yang berkulit hitam itu banyak yang gizi buruk, sampai anak balita juga meninggal. Nah, yang keempat, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir seperti kemarin ya. Banyak terjadi longsor, banjir juga gitu. Itu juga memakan korban yang itu berpengaruh kepada angka kematian yang meningkat pada saat itu. Nah, juga peperangan, wabah penyakit, pembunuhan. Nah, seperti sekarang nih, wabah penyakit banyak ya, sudah berapa ribu orang yang meninggal. Nah, itu juga mempengaruhi jumlah penduduk. Tentunya itu mengurangi ya. Kalau angka kematian ini berarti mengurangi, kalau kelahiran itu tadi bisa menambah kalau tidak dikendalikan melalui program pemerintah namanya KB. Oke. Nah, penghambat kematian antara lain meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Nah, ini juga bisa menghambat kematian. Itu yang kedua, fasilitas kesehatan yang mulai memadai. Nah, sekarang di Indonesia juga sudah banyak ya teknologi kesehatan yang sangat canggih ya. Nah, yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Nah, seperti kalian di rumah nih harus seimbang gizinya.
Masih ingat SD kita mempelajari 4 sehat, 5 sempurna. Ya, yang keempat yang menjadi penghambat kematian adalah memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Nah, di masa pandemi ini tentu banyak dibutuhkan tenaga medis seperti perawat ya yang harus menangani pasien COVID gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor dinamika penduduk adalah migrasi atau perpindahan. Apa sih migrasi perpindahan itu? Ya, perpindahan misalnya kalian dulu tinggal di kota Surabaya. Nah, sekarang sudah menjadi penduduk dari warga kota Sukabumi. Nah, itu juga termasuk perpindahan. Dari desa ke kota itu termasuk perpindahan. Nah, perpindahan ada dua. Yang pertama adalah vertikal, perpindahan status sosial penduduk. Misalnya, seseorang yang awalnya jadi sopir taksi. Misalnya, ada seseorang yang menjadi supir taksi kemudian berhasil menjadi pengusaha taksi. Nah, itu bisa jadi dia bisa berpindah tempatnya ya, misalnya dulu di desa dia tinggalnya, kemudian pindah ke kota Jakarta supaya bisnisnya itu berkembang. Nah, pada saat dia jadi pengusaha taksi, nah dia punya karyawan banyak dong otomatis. Nah, itu juga yang mempengaruhi jumlah penduduk di suatu daerah gitu, menjadi menumpuk. Oke, yang kedua adalah horizontal. Horizontal itu artinya mendatar. Kalau vertikal itu ke atas ya. Nah, untuk horizontal ini perpindahan penduduk secara teritorial, spasial atau geografis. Nah, contohnya perpindahan penduduk melampaui batas wilayah tertentu, misalnya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, itu yang disebut dengan urbanisasi. Ya, sampai sini sudah paham ya? Ya, kalau belum paham silakan diulangi lagi slide-nya. Jangan bosan-bosan untuk mengulangi, untuk belajar. Oke? Kita lanjut atau mau istirahat dulu? Oke, kita lanjut ya. Nah, mengenai persebaran penduduk. Sekarang kita masuk ke persebaran penduduk. Tadi adalah 4 faktor. Yang satu lagi perkembangan penduduk itu Ustazah rasa kalian udah paham lah ya. Yang paling penting itu adalah 3. Karena perkembangan penduduk itu juga mencakup ke dalam 3 faktor tadi, kematian, kelahiran, dan perpindahan. Nah, sekarang persebaran penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan persebaran penduduk itu? Nah, persebaran penduduk adalah bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah. Contohnya, penduduk di Pulau Jawa sama tidak dengan penduduk yang berada di Pulau Kalimantan? Tentu berbeda dong ya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan persebaran penduduk, merata atau tidaknya. Nah, persebaran penduduk ini jenisnya ada 2, anak-anak semua. Solih-solihah, yang pertama adalah persebaran penduduk secara geografis. Geografis itu tata letak, misalnya batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau, atau lainnya. Nah, kalau di Jawa Barat ini ada sungai, ada tentu ya. Nah, itu yang mempengaruhi persebaran penduduk juga, jenis-jenisnya ya. Dan yang kedua adalah persebaran penduduk secara administrasi pemerintah. Artinya apa sih? Nah, ini merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya jumlah penduduk di desa A atau kecamatan D adalah C, misalnya gitu ya. Nah, artinya begini, jumlah penduduk di desa Karanganyar misalnya ya. Jumlah penduduk di desa Karanganyar itu dibatasi oleh pemerintah, misalnya jumlahnya sekian, karena
Dipengaruhi juga oleh batas teritorial tadi, misalnya dibatasi oleh jalan raya, tentu beda ya. Nah sekarang ambil contoh kecilnya saja, sekalian tinggal di RW berapa. Nah ada pembatasnya kan, tentu misalnya sebuah jalan atau temboknya rumah orang misalnya, seperti itu ya. Paham sampai sini? Kita lanjut. Nah ini dia peta persebaran penduduk di Indonesia. Nah, jumlah penduduk di Indonesia 2017 antar pulau. Wow, lihat jumlahnya. Yang terbesar ada di Pulau Jawa. Ya, itu yang terbesar ya, 57,12% atau setara dengan 149 juta jiwa. Diberi tanda merah karena Pulau Jawa sangat padat. Apa coba yang mempengaruhi? Kira-kira? Ya betul, kalau ada yang menjawab bahwa Pulau Jawa itu adalah pusat pemerintah. Betul ya. Dan yang kedua adalah misalnya pusat industri. Betul gak? Misalnya nih pembuatan mobil Astra. Kalau ada ayahnya yang bekerja misalnya di Astra ya. Nah itu ada di mana pabriknya? Di Pulau Jawa tentunya. Nah ini yang menjadikan Pulau Jawa ini banyak sekali penduduknya. Makanya ada wacana dari pemerintah, ada rencana bahwa pemerintahan akan pindah ke pulau mana? Kalimantan ya. Oke, selanjutnya dampak persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, persebaran penduduk yang tidak merata juga dapat menimbulkan dampak yang negatif loh, selain yang positif. Yang positif tentunya teman-teman tahu dong bahwa misalnya lapangan kerja menjadi meningkat begitu ya. Nah, seperti yang tadi, seperti ada pengusaha taksi tadi yang awalnya supir taksi lalu dia membuka sebuah perusahaan taksi, tentu dia akan mencari pekerja gitu ya. Di suatu wilayah itu menjadi padat tentunya. Nah, ini dampak persebaran penduduk yang tidak merata. Dampak negatifnya pertama, tentu sungai yang tercemar. Di Pulau Jawa banyak pabrik-pabrik, banyak ya, limbahnya. Kalau pabrik yang taat itu limbahnya tidak dibuang sembarangan. Nah, namun ada juga selain pabrik, yaitu warga yang masih tidak sadar akan kebersihan lingkungan. Misalnya buang pampers ke sungai. Nah, itu bisa membuat sungai tercemar juga dan lainnya. Yang kedua, tindak kriminal atau kejahatan. Tentu ini menjadi sasaran empuk, terlebih misalnya di saat pandemi seperti ini, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak bekerja, terpepet karena dia ingin mencukupi kebutuhan dari keluarganya, maka dia mau tidak mau melakukan tindak kriminal atau kejahatan. Nah, berarti permasalahannya sangat kompleks ya teman-teman, sangat rumit begitu ya. Nah, kalian yang generasi muda harus semangat juga melihat kondisi Indonesia yang harus nanti pada saat kalian sudah besar menjadi generasi penerus, menjadi para pemimpin. Nah, harus menciptakan Indonesia yang lebih baik tentunya ya. Ini PR kita semua. Oke, nah terutama sekarang ini masalah ketenagakerjaan. 8 juta orang masih menganggur. Banyak tidak 8 juta itu? Bayangkan. Ya, S1 yang perkuliahan banyak yang menganggur, banyak, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Ya, banyak yang melakukan demo-demo seperti itu, banyak yang melamar pekerjaan kesana kemari juga susah. Nah, kita seharusnya beruntung masih bisa bersekolah, orang tua kita masih bekerja di kantornya, membiayai kita. Nah, itu kita tidak boleh luput dari kesyukuran. Oke. Nah, ada bonus ya. Nah, mungkin baru dua tema. Ustazah akan jelaskan dulu bahwa di dalam bab dinamika penduduk ini ada 4. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, sudah Ustazah jelaskan mengenai jumlah dan persebaran penduduk. Nah, insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang komposisi penduduk, ya, ragam etniknya juga, ya, itu dia. Oke, bonusnya
yaitu Ustazah ingin tahu menurut kamu bagaimana upaya atau solusi mengatasi masalah yang muncul akibat persebaran penduduk yang tidak merata. Paham ya yang tadi ada gambarnya itu? Nah, gimana sih solusinya menurut kalian? Oke, mandiri ya, tidak boleh saling mencontek atau tanya bertanya. Ya, karena ini juga akan mengembangkan cara berpikir kalian ketika kalian menyontek atau hanya pada saat googling misalnya upaya atau solusi mengatasi masalah yang muncul. Ya, kalian hanya melihat copy paste tanpa membaca. Nah, itu juga bisa menyesatkan loh, hati-hati. Jadi harus diolah terlebih dahulu. Kalau ada pendapat kalian, masukkan ke dalam pendapat tersebut ya. Ya, dikerjakan di Google Form ya. Anak-anak semua bisa dicatat link Google Form-nya atau dapat meminta linknya langsung kepada wali kelas masing-masing. Nanti Ustazah akan berikan linknya kepada wali kelas kalian. Oke, maksimal pengerjaan hari Sabtu ya. Nah, Ustazah juga ingin ingatkan, jangan lupa ini terkait dengan ulangan PKN. Karena Ustazah juga kebetulan merupakan guru PKN kalian ya, solih-solihah. Nah, untuk ulangan PKN remedial, kalian tentu sudah membaca pengumumannya di grup kelas ya, yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Nah, kalian harus stay tune atau bersiap pada hari Sabtu, antara hari Sabtu, Minggu, dan Senin ya, 3 hari itu yang belum melaksanakan remedial PKN atau ulangan susulan PKN. Ustazah tunggu dari pukul 8 sampai pukul 7 malam. Tuh cukup lama ya. Kalian bisa melakukan persiapannya juga dari sekarang karena Ustazah sudah memberikan ulasan materinya. Jadi jangan sampai pada saat kalian menghadapi lagi remedial atau susulan, kok nggak ada materinya. Nah, padahal Ustazah sudah memberikan. Oke, sekian ya anak-anak semua, solih-solihah Ustazah. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi di pekan depan di dalam keadaan yang sehat, senantiasa semangat dalam bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas waktu yang telah diberikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.